Terima kasih Pak Pucito atas sambutannya. Berikutnya adalah penyampaian materi terkait GCG, MR, dan SPI yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Widianto. Kepada yang terhormat Bapak Sugeng Widianto, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya coba untuk menyampaikan secara overview terkait dengan penilaian mandiri atas GCG, MR, dan SPI untuk diaplikasikan pada BUMD dan BLUD. Sebelumnya saya akan share dulu materi. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui kondisi saat ini, permasalahan tata kelola di BUMD masih belum optimal. Jadi sesuai dengan data yang ada, terdapat 271 BUMD yang mengalami kerugian. Kemudian terdapat juga sekitar 288 BUMD yang tidak sehat, sakit. Jadi ditandakan dengan tingkat ekuitasnya itu bisa sampai negatif. Ya, jadi selain mengalami kerugian, juga BUMD kita masih banyak yang kondisinya itu sakit, ekuitasnya sampai minus. Kemudian permasalahan di dalam pengendalian internal, saat ini terdapat sekitar 291 BUMD yang tidak memiliki SPI, Satuan Pengawas Internal. Dan yang juga data terkait dengan Dewan Pengawas atau Komisaris, ternyata jumlahnya lebih banyak dari direksi. Ini fakta di lapangan ya. Misalnya jumlah Dewan Pengawas atau Komisaris sekitar 1.833 orang, sedangkan direksinya 1.768 orang. Nah, dengan demikian pembinaan dan pengawasan BUMD masih belum efektif untuk bisa diperankan oleh satuan pengawas internalnya. Fakta juga terkait dengan permasalahan hukum, kasus korupsi. Ternyata sesuai dengan data yang diperoleh dari ICW ya, Indonesia Corruption Watch, bahwa nilai korupsi di BUMD di tahun 2021 itu mencapai lebih dari 2,1 triliun. Jadi kalau secara ranking menduduki peringkat kedua terbesar. Yang pertama tentunya ini juga dipegang oleh BUMN ya, sampai 2,29 triliun. Ini data terkait dengan kasus tadi ya, itu karena ada kaitannya tata kelola yang belum baik, kemudian dengan tata kelola yang belum baik, praktek manajemen risiko juga belum efektif, ditambah lagi dengan peran SPI-nya pun juga belum bisa maksimal karena kapabilitasnya juga masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Terkait dengan pelaksanaan penerapan bagaimana tata kelola itu harus dibangun dengan baik, kewajiban menerapkan manajemen risiko, dan bagaimana membangun satuan pengendali internal yang efektif. Secara regulasi tadi juga disinggung oleh Pak Mujito, mulai dari tingkat undang-undang, Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, di situ diamanahkan bagaimana pemerintah itu diwajibkan untuk membangun SPI supaya sistem pengendalian internal. Kemudian di Undang-Undang 23
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, demikian juga PP 60 dan seterusnya ya. Ini banyak regulasi yang mendasari bagaimana kewajiban dari pengelolaan BUMD dan juga BLUD agar membangun tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko serta memerankan SPI-nya secara efektif. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada pasal 343 ayat 1, dinyatakan bahwa pengelola BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur tata kelola perusahaan yang baik. Jadi ini tadi ya penjabaran di undang-undang sebagai amanah bagaimana kewajiban pengelolaan BUMD itu yang harus memenuhi unsur tata kelola yang baik. Demikian juga di dalam PP Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD juga menguraikan bagaimana pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik guna mencapai tujuan BUMD. Di antaranya mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Kemudian mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD, selanjutnya mendorong organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD. Kemudian di berikutnya juga diharapkan ada kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. Nah, di dalam PP 60 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, ternyata bukan hanya terkait pengendalian intern, namun juga mencakup proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian, governance, risk, and control. Bentar ya, share screen ini kok di share. Anu saya, apa? Zoom-nya saya hilang. Bentar. Ya, sebentar. Ini saya share screen dulu. Bisa dibantu share screen-nya dari Bapak Ibu sekalian yang di tempat lain ini punya saya ternyata putus jaringan. Iya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian untuk materi, tayangan materi ini sedang ada gangguan jaringan. Sambil menunggu ya, saya coba kasih gambaran bahwa di PP 60 tahun 2008 tentang SPIP ternyata bukan hanya terkait dengan bagaimana membangun SPIP itu, namun juga mencakup proses membangun tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. Jadi dalam SPIP itu ada keharusan tujuan organisasi tercapai, yaitu melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan.
Jadi di sini maksudnya bahwa dengan tata kelola yang baik, dengan praktek manajemen risiko yang efektif, dan peran internal control yang efektif ya, itu bisa mengantarkan capaian tujuan organisasi selain punya unsur nilai kinerja, juga keandalan laporan keuangan, berarti opini BPK, BTP, pengamanan aset, semua aset yang dimiliki tercatat ya. Kemudian tidak ada kasus-kasus yang menonjol yang terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu menerapkan unsur di dalam SPP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian yang integral dari kegiatan instansi pemerintah. Kemudian ada peran dari SPI-nya untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan 3E, tingkat efisiensi, ekonomisan, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan, serta bisa memberikan peringatan dini, early warning system, dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko sendiri. Jadi di sini ada sama-sama ya, dari peran kontrol SPI-nya, kemudian di tata kelolanya itu dari sistem prosesnya integral dengan mengoptimalkan unsur-unsur yang ada di dalam SPIP. Selanjutnya, latar belakang ya. Jadi tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern GRC merupakan komponen krusial pada seluruh organisasi. GRC yang efektif memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, meminimalkan risiko, dan memaksimalkan peluang. Pengawasan internal memiliki peran yang penting antara lain untuk memastikan bahwa organisasi telah mematuhi peraturan kebijakan mengelola risiko secara efektif, menjaga kecukupan pengendalian intern, menjalankan komunikasi secara transparan dan bertanggung jawab, serta menjalankan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, di sini saya juga merujuk di dalam standar audit internal pemerintah Indonesia, SAIPI tahun 2021 juga menjabarkan terkait dengan definisi apa itu governance, apakah itu manajemen risiko, dan apakah itu yang kontrol ya. Bahwa di sini tata kelola adalah suatu rangkaian praktek dan proses yang digunakan oleh manajemen dalam mengarahkan dan mengontrol organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi suatu rangkaian praktek dan proses untuk diarahkan pada capaian tujuan. Sedangkan manajemen risiko juga suatu proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial yang memberikan keyakinan memadai tentang capaian tujuan organisasi. Jadi di sini penekanannya potensi-potensi yang mengancam ya, risiko-risiko itu sudah teridentifikasikan, dikelola dengan baik agar capaian tujuan organisasi bisa dicapai ya. Kemudian dari unsur pengendalian, prosedur dan mekanisme kebijakan dan aktivitas yang dijalankan oleh manajemen dan atau pihak lain untuk pengelolaan risiko dan meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Jadi fungsi pengendalian di sini melapis ya dari bagian praktek tata kelola dan praktek manajemen risiko yang dilaksanakan oleh manajemen. Ketiga konsep ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait, tidak dapat berdiri sendiri, dan saling melengkapi dalam menjaga keberhasilan organisasi. Ini saya mengadopsi dari Sobel
2015. Nah, ini sejalan juga dengan model triline model 3 lini dari IIA, di Institute of Internal Auditors. Jadi ini salah satu lembaga profesi audit internal dunia. Jadi lembaga ini yang sering mengeluarkan standar-standar ya. Jadi kalau di internal auditor ini IIA, kalau di external auditor itu yang biasa diadopsi oleh BPK, Intosai ya. Jadi karena standar pengawasan yang kita laksanakan pun di internal auditor standarnya internasional. Jadi kita pun juga mencoba mengadopsi dari standar internasional. Nah, di model 3 lini ini membantu organisasi mengidentifikasikan struktur dan proses yang terbaik dalam membantu capaian tujuan dan memfasilitasi tata kelola dan manajemen risiko yang kuat. Di sini ada lini pertama, diperankan oleh manajemen sebagai pemilik kegiatan, khususnya dalam mengendalikan kegiatan sehari-hari. Ya, manajemen juga masuk di lini kedua, melalui pembentukan unit manajemen risiko, unit kepatuhan internal, maupun unit lain yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pemantauan terhadap pengendalian intern yang dilakukan oleh manajemen. Kemudian lini ketiga ada diperankan oleh internal audit internal, yang menjadi strategic business partner bagi manajemen melalui pemberian jasa assurance dan consulting yang independen dan objektif. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita coba pelajari ya dari sisi regulasi begitu jelas amanah bagaimana membangun GRC, kemudian juga dari standar-standar yang berlaku ya secara internasional pun juga menghendaki adanya bagaimana tata kelola dan penerapan manajemen risiko serta peran dari internal auditor itu bisa dirangkai dalam rangka untuk capaian tujuan organisasi. Nah, pengertian capaian tujuan organisasi dalam konteks kita BUMD ataupun BLUD tentunya mengerucut pada tercapainya masyarakat adil dan makmur ya secara undang-undang dasar. Jadi tentunya nanti tujuan dari mengerucut ke arah sana yang nanti sesuai porsinya BUMD dan BLUD akan disesuaikan. Nah, untuk itu Bapak sekalian, kenapa kita perlu membangun ya supaya kualitas tata kelola kita, kualitas manajemen risiko kita, dan bagaimana peran internal control atau SPI. Untuk itu kita akan membahas terkait dengan tingkat kematangan dari maturitas manajemen risiko yang pertama ya. Bahwa nanti ada setidaknya Bapak sekalian ada 5 tingkatan ya. Ini sekaligus menjadi tingkat kematangan manajemen risiko ini, tools ini nanti yang akan kita kupas secara tersendiri ya. Sebenarnya merupakan alat untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengukur sekaligus untuk membangun bagaimana tingkat kapabilitas dari penerapan manajemen risiko sendiri. Jadi nanti akan menghasilkan bahwa kita ini nanti pada level yang mana. Jadi ada 5 level, misalnya tingkat rintisan adalah kondisi di mana BLD atau BUMD tidak secara konsisten menyusun dokumen-dokumen dasar seperti pedoman, SOP, kebijakan terkait pelaksanaan setiap aspek manajemen risiko atau hanya sebagai yang terdokumentasi. Sedangkan untuk tingkat berkembang, kondisi di mana BLUD, BUMD telah menyusun dokumen-dokumen penting dalam penerapan manajemen risiko, walaupun belum semua aspek terpenuhi dengan baik. Kemudian di tingkat terdefinisi adalah kondisi di mana BLUD atau BUMD telah konsisten dan terbukti dengan setiap dokumen atau bukti menerapkan manajemen risiko secara terus-menerus, walaupun masih menggunakan metode yang sederhana
menggunakan bantuan aplikasi dasar seperti Excel, sehingga belum terintegrasi dalam sebuah sistem. Ini di level 3, Bapak sekalian ya. Dan ini ada level 4, tingkat terkelola, dan yang kelima, tingkat optimum. Nah, sedangkan perlu juga nanti Bapak sekalian terkait dengan satuan pengawas internal, itu juga kita perlu membangun tingkat kapabilitasnya, ya tingkat maturitas SPI. Bisa diklik ini ya, tolong apa yang materi. Kapabilitas Satuan Pengawas Internal BUMD dan BLUD yang dikembangkan di Indonesia pada dasarnya mengacu pada Internal Audit Capability Model yang kita sudah sering dengar ya, IACM, yang dikembangkan juga oleh the Institute of Internal Auditors, IIA, dengan beberapa penyesuaian agar lebih mudah dipahami dalam pelaksanaannya. Jadi ini menjadi ukuran tools buat kita mengevaluasi dan juga upaya membangun kematangan di dalam memerankan satuan pengawas internal. Elemen kapabilitas di satuan pengawas internal BMD dan BLUD yaitu ada peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktek profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola. Ini nanti dinilai dengan pemenuhan pernyataan. Ada sekitar 240 pernyataan yang dikembangkan untuk seluruh KPI, Key Process Area, atau yang biasanya kalau sekarang jika bisa pakai istilah topik, ada sekitar 41 topik. Nah, Bapak sekalian, kalau kerangka kerja dari membangun kapabilitas SPI, itu kita ada tadi ya, ada unsur yang disebut sebagai dukungan pengawasan, enabler, aktivitas pengawasan, delivery, dan kualitas pengawasan, result. Jadi di sini sebagaimana untuk kualitas pengawasan kalau kita mengadopsi di PP 60, ya bagaimana membangun keyakinan yang memadai atas ketaatan dan keekonomisan dan keefisienan serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan. Yang kita kenal biasanya indikatornya ada kinerja lakibnya itu bagus ya. Kemudian juga peran SPI menjadi early warning system dan peningkatan efektivitas dalam manajemen risiko, serta mampu memberikan upaya perbaikan tata kelola. Nah, untuk bisa menghasilkan kualitas pengawasan seperti ini tentunya harus didukung oleh kualitas SDM, adanya praktek profesional, kemudian akuntabilitas dan manajemen kinerja di SPI itu sendiri, terbangunnya budaya dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola SPI itu sendiri. Sehingga aktivitas pelayanan pengawasannya berupa assurance dan consulting bisa dilaksanakan. Nah, itulah Bapak sekalian kerangka kerjanya yang nanti akan menentukan, akan mengukur kapabilitas SPI kita, sekaligus akan menghasilkan area of improvement. Kelemahan-kelemahan apa saja yang kita punya. Jadi nanti di dalam proses self-assessment sebenarnya nanti kita akan di satu sisi tahu kapabilitas kita, SPI juga akan memunculkan kalau kita menginginkan level yang minimal mampu menjadi early warning system, menjadi memberikan keyakinan yang memadai, kemudian tidak ada kasus-kasus hukum yang muncul, itu nanti apa saja yang kelemahan kita itu akan muncul dari proses penilaian self-assessment dari SPI. Nah, untuk tingkat
kematangan atau karakteristik level kapabilitas SPI itu sama ya dengan MR, yaitu ada 5. Yang pertama inisial, itu di level 1, ini SPI telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan. Jadi adanya SPI hanya sebatas formalitasnya sudah ada. Kemudian untuk level 2, SPI melaksanakan mandat pengawasan dengan dudukan kualitas dan kompetensi SDM memadai. Jadi di level 2 ini SPI sudah melaksanakan mandat pengawasannya dengan kualifikasi SDM dan kompetensi SDM yang memadai. Ya, untuk level berikutnya 3, SPI telah melaksanakan aktivitas pengawasan, assurance dan consulting. Jadi membedakan level 2 dan level 3, kalau level 2 itu baru sebatas assurance ya, banyak pengawasan yang mungkin lebih banyak pada audit ketaatan, sedangkan di level 3 ada unsur consultingnya. Kemudian di level 4, itu akan lebih tinggi lagi, peran SPI menjadi mitra strategis dan hasil pengawasan SPI terkait dengan sudah ada keterkaitan dengan bagaimana tata kelola dibangun, penerapan manajemen risiko dan pengendalian yang secara berkelanjutan untuk mendukung capaian tujuan organisasi. Sedangkan di tingkat optimum, ini ya keberlanjutan ya, praktek di level 4 ini ya, secara terus-menerus dilaksanakan sehingga tercapai dengan tingkat efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap perundang-undangan. Jadi ini level paling tinggi. Nah, terkait dengan karakteristik level kapabilitas SPI, nanti Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan di masing-masing level ya. Ini ada unsur yang pertama, organisasi dan mandat pengawasan, ada kualifikasi kompetensi SDM, aktivitas pengawasan atau praktek profesional ya. Jadi ada mekanisme pengukuran yang nanti akan menunjukkan bahwa SPI atau internal auditor Bapak Ibu sekalian itu di level yang mana. Ini metriknya. Baik, jadi itu gambaran secara umum Bapak Ibu sekalian yang nanti akan kita kupas secara khusus ya. Nanti kita akan lakukan pemisahan dari para peserta sesuai dengan tema ya. Nanti kita akan lanjutkan. Demikian gambaran secara umum terkait dengan penerapan tata kelola yang baik itu seperti apa, kemudian penerapan manajemen risiko dan peran SPI, ya, khususnya pada BUMD dan BLUD. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng atas materi yang telah disampaikan. Mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta agar mengisi daftar hadir dan mengganti virtual background sesuai format yang telah disediakan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah persiapan untuk masuk room masing-masing dan dilanjutkan untuk pembahasan lebih rinci terkait pengisian kertas kerja untuk pengisian masing-masing room. Jadi nanti akan ada 4 room. Room yang pertama adalah terkait GCG BUMD akan dipandu oleh Bapak Agus Catur dan Ibu Rizkia. Room 2 terkait MR BUMD akan dipandu oleh Bapak Rahmat Teguh dan Ibu Mulyana Sukma. Dan room ketiga terkait MR PLUD akan dipandu oleh Bapak Sugeng Widianto dan Bapak Ahmad Badrus. Dan room 4 terkait materi Satuan Pengawas Intern BUMD dan BLUD akan dipandu oleh Ibu Tri Meherdiwati dan Ibu Onis Ulfa Permata. Silakan Bapak Ibu untuk masuk pada room masing-masing.